wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sehat semuanya ya insya Allah ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Pak Ustadz sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Pak Fatur. Baik, bisa kita mulai Pak Fatur ya. Silakan Pak Ustadz, foto. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah di pagi ini kita diberi usia ya, diberi panjang umur oleh Allah dan kesehatan insya Allah. Dan kemudian kita bisa gunakan dengan amal terutama adalah di puasa di bulan Ramadan ini. Dan syukur alhamdulillah juga kita diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian bahasa Arab kita ya, karena sebagaimana disabdakan oleh Rasul ya, ta'allamu arabiyatan wa'allimuhan nas. Jadi Rasul khusus memberi dorongan yang kuat kepada umat Islam agar mempelajari bahasa Arab dan mengajarkannya kepada manusia lain, kepada yang lain maksudnya. Ya karena memang Al-Quran, hadis semuanya adalah berbahasa Arab. Tentu dengan kita membaca Al-Quran, dengan memahami bahasa Arabnya, maka kita akan lebih bisa mendapatkan nilai-nilai lebih ya dibandingkan kemudian kita tidak bisa. Maka Rasul menyampaikan, belajarlah bahasa Arab dan ajarkan kepada yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada permintaan dari beberapa jamaah agar kemudian membuat skema yang lebih lebih jelas gitu ya. Karena kemarin masih menggunakan tulisan dan tulisannya adalah ya seperti ini gitu ya. Jadi ini beberapa kemudian meminta supaya ditulis dengan bahasa yang lebih mudah gitu ya. Baik, saya mencoba untuk menyusunnya seperti ini, dan kita dalam pagi hari ini insya Allah akan ya mereview kembali sebelum kita jauh ke belakang gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab-bab awal di kitab Jurumiyah ini kita diberikan pemahaman bahwa yang dinamakan dengan kalam yaitu adalah kalimah-kalimah lafal yang tersusun dari dua atau lebih yang bisa memberikan faedah ya, bisa kita pahami, dan itu susunannya adalah dengan bahasa Arab. Jadi kalau tidak bisa difahami maka itu bukan kalam ya. Difahami dalam artian susunan minimalnya sudah diperoleh ya. Misalnya kalau ada fi'il, ada fa'il misalnya. Kalau bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat ya. Itu sudah bisa disebut sebagai kalam. Nah, kemudian kalam itu tersusun ya atas beberapa kalimah gitu ya. Nah, kalimah itu yang sekarang kita sampaikan di sini itu ya, kalimah itu ada 3 macam ya. Kalimah itu ada 3 macam. Ini ada kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Ya, mudah-mudahan bisa kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan ya, silakan Bapak Ibu bisa langsung menanyakan ya. Saya mohon maaf sebelumnya kalau seperti ini itu
Awalnya itu saya ya kayaknya bisa-bisa aja ya, ternyata memang harus pelan-pelan begitu ya. Nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf. Nah, ini kalimat isim ya, di sini adalah bisa dilihat dari sisi maknanya dan tandanya. Nah, kalau dari sisi maknanya yang dinamakan dengan kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan arti kata benda atau kata sifat. Ya, kata benda atau kata sifat. Ya, misalnya nama orang itu adalah menunjuk kata benda. Masjid itu adalah kata benda. Ya, ganteng misalnya itu juga kata sifat ya. Itu semua adalah kalimat isim ya. Itu kalau dari sisi makna. Kemudian kalau dari sisi tanda, ya kalau dari sisi tanda, kalimat isim itu dicirikan dengan khofat. Nah ini kalau sudah bicara khofat, maka mau tidak mau kan ada menggunakan istilah yang di belakang nanti gitu ya. Tapi beginilah apa namanya disampaikan. Kalau tidak disampaikan nanti jadi tidak utuh ya. Nah khofat itu adalah bentuk i'rab jar ya. Bentuk i'rab jar. Nanti i'rab jar itu apa ya? Tentu di belakang ya. Tapi ditandain aja dulu bahwa kalimat isim itu adalah kalimat yang dicirikan dengan jar ya. Khofat itu jar nama lainnya. Kemudian tanwin. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang di sana ada tanwin, baik tanwin dhammah, tanwin fathah maupun tanwin kasroh, maka itu kalimat isim. Ya, kalimat isim. Misalnya contohnya adalah di sini kalau ditulis misalnya Zaidun misalnya gini ya. Zaidun. Ya, ini ada tanwin ya. Ini berarti tanda kalimat isim. Dan ini juga bermakna Zaid, seorang laki-laki yang bernama Zaid. Jadi tanda di sini ada dua ya. Tanda dari sisi maknanya Zaid, maknanya adalah kata benda, dan tanda dari sisi harokatnya adalah tanwin. Jadi ini kalimat isim. Punya dua tanda berarti di sini. Punya dua ciri ya, ciri dari makna dan ciri dari harokatnya. Kemudian jika dia kemasukan alif dan lam atau ada alnya di situ, maka itu kalimat isim. Misalnya masjidun. Ini adalah kalimat isim juga, masjidun. Kemudian ini berarti ada tanda tanwin. Kalau kita tambahi al, jadi al masjidu, al masjidu. Ya, ini ada alnya di sini. Ya, kalau di sisi makna adalah masjid, itu kata benda. Kemudian dari sisi tandanya, kelihatan fisiknya itu adalah kalau tadi makna ya, makna kan tidak kelihatan fisik ya. Jadi maknanya masjid, artinya masjid. Nah kalau dari sisi fisik katanya ini ada alnya, maka ini adalah kalimat isim. Ya. Kemudian ya tadi kemudian huruf hafat. Jadi ada hafat 1, 2, 3 dan setelah huruf hafat ini ada kaitan dengan khofat tadi. Tapi khofat itu tidak mesti dengan huruf khofat. Nah itu lebih jelasnya nanti di i'rab khofat. Ya ada penjelasan di i'rab khofat. Jadi dalam hal ini menyisakan satu puzzle yang belum tuntas. Ya jadi ya harap bersabar gitu ya. Jadi butuh kesabaran memang. Ya ini kalau dituntaskan nanti malah bingung ya, kalau ini khofat dituntaskan karena nanti akan malah tambah bingung. Jadi ini disisakan puzzle yang belum tuntas yaitu di khofat di sini. Nah, salah satu dari bentuk khofat itu adalah kemasukan huruf khofat. Ya, kemasukan huruf khofat. Ya, huruf khofat itu apa? Itu adalah min, ila, yang berarti min itu berarti dari, ila berarti ke, an itu dari, ala berarti adalah di atas, fi berarti ya di dalam, robah itu berarti kadang-kadang, terkadang, ya. Alba itu berarti dengan, kalau ada ba itu nanti bi ya itu dengan, nanti bermakna dimaknai dengan. Kaf itu dimaknai dengan seperti, lam itu dimaknai dengan kepunyaan. Ya itu. Jadi kalau itu huruf kalimah dimulai dengan huruf-huruf khofat ini, maka kalimah itu kalimah isim. Kalimahnya setelah huruf khofat ini kalimah isim. Misalnya kalau min, ya min, ya min, apa mina? Minal madrasah, dari madrasah atau dari sekolah atau dari kampus. Minal madrasah, sekolah ya ini madrasah.
Kalau kampus ada nama khusus sendiri, minal jamiah gitu ya, ada dari kampus. Jadi min, setelah min ini kalimat isim. Ya, min ya, ini hasilnya min al madrasah, tapi kemudian dilanjutkan sukunnya dihidupkan jadi minal madrasah. Ini ada juga kaidah kalau ada dua sukun maka satunya dihidupkan. Ini min al madrasah. Min ini hamzah wasal, ini lam sukun. Jadi ada dua sukun kemudian satunya dihidupkan. Minal madrasah. Dari madrasah. Nah, al madrasah ini adalah kalimat isim karena setelah huruf khafat. Ini huruf khafatnya. Nah, ini berarti tandanya ada berapa di sini? Ada setelah khafat masuk, ada setelah al masuk. Ya, jadi ada dua tanda secara fisik. Kalau maknanya jelas kata benda. Ya, ini adalah madrasah atau sekolah. Jadi satu kalimat bisa dicirikan dengan beberapa ciri sekaligus. Ya, bisa berciri. Ini adalah setelah huruf khafat, kemudian dia ada alnya. Ya. Nah, enggak ada tanwinnya, ya enggak boleh kalau ada al enggak boleh ada tanwin, gitu ya. Aturannya begitu, enggak kalau sudah ada al, maka enggak boleh ada tanwin. Gitu. Baik, nah ini yang pertama ya, kalimah isim. Dari sini insya Allah bisa dilanjutkan ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan, karena kita akan mencoba untuk sedikit demi sedikit, tapi berlanjut. Kemudian yang kedua adalah kalimah fi'il. Kalimah fi'il, ya, jenis yang kedua adalah kalimah fi'il. Secara makna itu adalah kalimah yang menunjukkan arti kata kerja. Ya, kata kerja. Nah, karena dia berupa kata kerja, maka ada kaitan dengan waktu. Ya, dia pekerjaannya itu dilakukan kapan? Nah, kalau kalimat isim tidak ada kaitan dengan waktu, nihil waktunya. Ya, minal madrasah, dari madrasah. Tidak ada kaitan dengan waktu. Madrasah tidak ada kaitan dengan waktu. Tapi kalau kata kerja itu ada kaitan dengan waktu. Ya, waktunya adalah masa lampau. Ya, ini past tense. Ya. Sekarang berarti present tense, dan yang akan datang ya continuous tense, future tense ya, future tense. Jadi ada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ini ada kaitan waktunya. Jadi kata kerja yang ada kaitan dengan waktunya. Misalnya memukul, memukul ini kan ada kaitan waktunya. Kapan dia memukul? Sudah memukul atau sedang memukul atau akan memukul gitu ya. Itu dari sisi maknanya. Nah, kalau dari sisi tandanya itu dicirikan dengan apa? Dicirikan dengan adanya kode ya, atau sin ya, atau saufa, atau ta'nis sakinah. Kalaupun tidak ada tanda-tanda secara secara fisik hurufnya, tapi kalau dia menunjukkan arti kata kerja, maka itu kalimat fi'il. Ya, misalnya di sini adalah koma. Koma yang artinya adalah berdiri, ya, berdiri. Nah, kemudian kalau kita tambahi kode koma, kode koma, ini bisa kode koma, sungguh dia telah berdiri, ya, telah berdiri. Atau misalnya kode qomatis sholatu, misalnya kode qomatis sholat. Setelah kod pasti kalimat fi'il, gitu ya. Jadi ini setelah kod ini koma setelah kod, dan dia menunjukkan arti kata kerja itu berdiri. Qad qamatis sholatu, sungguh sholat didirikan. Ya. Itu. Ya. Kemudian sin. Sin ya. Sin yang berarti adalah akan. Misalnya saya kulu. Nah, di awal itu saya kunu atau saya kulu. Ya, ini sin. Nah, setelah sin ini berdiri sendiri, yakulu ini adalah kalimat fi'il. Ya. Karena setelah sin. Ya, ini tandanya. Tapi di sisi artinya adalah akan berkata. Akan berkata berarti kalimat fi'il yang menunjukkan arti masa yang akan datang. Akan berkata. Saya kulu. Dan seterusnya. Nanti akan ada penjelasan lebih dalam lagi mengenai kalimat fi'il. Kemudian ta'nis sakinah itu misalnya tadi adalah qad. Saufa kok belum? Qad qamatis sholatu. Ya, qad qamatis sholatu.
Ya, ini adalah taknis sakinah. Qad qomat as-sholatu. Tadi ini ada dua sukun, maka yang satu dihidupkan jadi qad qomatis sholatu. Ya, ini qad. Jadi ini kalau ini berarti ada dua tanda secara fisik, yaitu setelah huruf qad, setelah lafal qad dan setelah ta. Maka ini kalimah fi'il. Ya, kalimah fi'il. Jadi koma adalah kalimah fi'il. Jadi mudahnya itu artinya kata kerja gitu. Mudahnya begitu. Karena kata kerja kadang-kadang ada lafal qadnya, ada sinnya, kadang juga tidak ada. Ya, tapi dia menunjukkan kata kerja, maka dia kalimah fi'il. Ya, kalimat fi'il itu jelasnya seperti apa? Ada pembahasan di puzzle berikutnya. Jadi selalu begitu, ya disimpan dulu. Kemudian yang ketiga adalah kalimah huruf. Ya, kalimah huruf adalah kalimah yang mempunyai arti selain kata benda, kata sifat atau kata kerja. Yang mempunyai arti selain itu. Misalnya dari, ke, dari, di atas, di dalam, ya kadang-kadang, dengan, seperti. Ya, nah itu semuanya ya, misalnya begitu. Atau pertanyaan misalnya, pertanyaan, apakah? Ya, itu juga kalimat huruf, apakah. Tapi punya arti dia, tapi selain arti yang dimiliki kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, kalau satu huruf tapi tidak punya arti itu bukan kalimat huruf. Ya, misalnya kalau kita jadikan dia misalnya ini sudah ada nih. Ba misalnya nggak ada artinya ini meskipun banyak ini ya ba nggak ada artinya, tapi kalau bi saja ada artinya malah justru bi. Kalau bi malah nggak ada artinya, bukan kalimah di sini, ini bukan kalimah karena tidak punya arti. Jadi kalau hanya bi saja ini malah ada artinya dengan ya gitu. Nah, tentu kalimah huruf ya tentunya harus bersanding dengan kalimah fi'il, dengan kalimah isim ya atau dengan kalimah fi'il. Jadi dia bersanding dengan kalimah yang lain. Ya, supaya artinya bisa difahami. Bisa difahami meskipun itu belum menjadi kalam misalnya. Misalnya apa? Allamal insana ma lam ya'lam ya. Itu yang surat ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, min 'alaq. Surat Al-Alaq itu ya. Min 'alaq. Nah, kalau min 'alaqin begini seperti ini, maka ini kita ketahui ini adalah kalimat isim ya. Nah, kemudian tandanya apa setelah min? Ya gitu ya. Ada tanwin juga di sini gitu ya. Jadi ini dan artinya juga ya. Itu kata benda. Nah, kemudian min ini ya, min ini itu tadi dia akan punya arti yang apa namanya bermakna ya, dia punya arti tapi kalau tidak ada sambungannya dia dari mana itu, dari apa begitu ya. Oh, min alaq. Ya dari apa ini alaq. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah kalimat huruf. Jadi sudah kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Bagaimana? Bisa dilanjutkan ya? Iya Pak Ustadz. Langsung Pak Ustadz. Yang berikutnya adalah i'rab. Ya, i'rab. Yang dinamakan dengan i'rab adalah berubahnya akhir kalimat karena perbedaan amil yang masuk atasnya, baik secara lafal maupun secara takdir, ya, secara perkiraan. Jadi perubahan akhir dari kalimat. Ya. Nah, i'rab sendiri itu ada 4. Ya, ada i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar. I'rab jar itu disebut sebagai i'rab khafat dan i'rab jazm. Ya, gitu ya. Nah, i'rab rafa, nasab, jar itu adalah bisa masuk ke dalam kalimah isim. Tapi i'rab jazm tidak ada di kalimah isim. Kalimah isim apa? Kalimah isim yang barusan tadi, menunjukkan kata benda dan seterusnya tadi. Nah, kemudian kalau kalimah fi'il itu bisa masuk i'rabnya adalah rafa, nasab, dan jazm. Nah, mohon maaf ini salah, ini harus dirubah ini. Karena tidak ada i'rab
khafat. Dihapus. Ya. Jadi i'rab rafa, nasab dan jazm. Yes. Baik ya. Jadi dari keempat jenis i'rab ini, 3 milik kalimah isim, 3 milik kalimah fi'il. Sedangkan kalimah huruf tidak punya i'rab. Ya, dia tetap tidak berubah. I'rab itu kan berubah. Ya, yang bisa berubah itu kalimah isim atau kalimah fi'il. Gitu. Nah, kemudian rofa ini alamat aslinya adalah dhammah. Ini ya, disampaikan di sini. Ini alamat aslinya itu adalah dhammah. Ini alamat aslinya adalah fathah. Ini alamat aslinya, alamat asli itu alamat asli ya, ada alamat pengganti. Kalau alamat selain dhammah di rofa itu pengganti. Nah, alamat asli dari i'rab jar adalah kasrah. Dan alamat asli dari i'rab jazm adalah sukun. Jadi ini harokatnya kan gitu ya. Ini alamat aslinya. Ya. Baik, Bapak sekalian. Jadi berubahnya dhammah menjadi fathah, di kasroh atau sukun di akhir kalimat itu dinamakan i'rab. Kapan dia harus dhammah, kapan dia harus fathah, kapan dia harus kasroh, kapan dia harus sukun. Di akhir kalimat. Di akhir kalimah isim atau kalimah fi'il tadi. Nah, baik kita satu-satu sekarang ke i'rab rafa. Kita ke i'rab rafa. Nah, sekarang satu-satu ini dari sini ya i'rab, kemudian dari kalimah tadi ya, dari kalimah isim, kalimah fi'il tadi, kemudian itu adalah punya i'rab tadi, dan i'rab kalimah isim itu ada 3, rafa, nasab, jar. Nanti satu-satu diterangkan. Rafa apa, nasab apa, jar apa gitu. Sekarang ke i'rab rafa dulu. Nah, i'rab rafa itu alamatnya ada 4. Alamatnya ada 4, yaitu adalah dhammah sebagai alamat asli, wawu, alif, dan nun sebagai alamat pengganti. Ya, alamat pengganti. Nah, sekarang kita yang pertama dulu, alamat dhammah. Dhammah menjadi alamatnya i'rab rafa ada di 4 tempat. 1, 2, 3, 4. Ada di 4 tempat. Yang pertama adalah al-ismul mufradu. Itu di isim mufrad. Di isim mufrad. Nah, isim mufrad itu apa gitu ya? Nah, dengan tanya begitu itu. Nah, isim mufrad ini apa? Isim mufrad adalah kalimat isim yang menunjukkan arti tunggal. 1. Baik itu manusia maupun benda. Ya. Maupun sifat tadi, maupun sifat yang menunjukkan arti tunggal. Contohnya koma zaidun. Koma berdiri zaitun zaid. Ini zaitun dibaca rafa. Kenapa dibaca rafa? Itu ada puzzle di belakang lagi. Itu ada posisi fa'il namanya. Posisi ya bocorannya adalah subjek. Kalau dia subjek dibaca rafa. Nah, itu saya tidak menerangkan ini dulu. Saya tidak menyampaikan fa'il dulu. Nah, itu ada di belakang lagi nanti ya. Jadi nanti ada kaitan ke belakang juga. Jadi ada sisa yang disisakan. Kalau disampaikan tentu akan campur segala macam nanti. Ya, ini zaitun. Ya, alamatnya adalah dhammah ini. Dia dibaca rafa, alamatnya dhammah. Ini tun, ini dhammah ini. Ya. Ini isim mufrad karena 1 orang zaid. Yang kedua, dhammah menjadi alamatnya i'rab rafa ada di jamak taksir, al-jam'ut taksiru. Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah kalimat isim yang menunjukkan arti banyak. Bisa laki-laki banyak, bisa perempuan banyak, bisa campur laki-laki perempuan, atau benda-benda. Itu bisa juga jamak taksir. Dan ada ya, gimana? Ada ya, dan berubah dari asal isim mufradnya. Jadi kalau ada perubahan dari isim mufrad dan dia berarti jamak, berarti banyak, maka dinamakan jamak taksir. Ya. Nah, kalau tidak berubah dari asal isim mufradnya,
dan berarti jamak, maka nanti ada cirinya adalah salim, baik muannas salim maupun mudzakkar salim. Nah, kalau jamak taksir itu tadi ya kalimat isim yang menunjukkan arti banyak yang berubah dari asal isim mufradnya. Ya, misalnya kalau ini adalah qomar rijalu, qoma ar-rijalu, berdiri laki-laki banyak. Ar-rijalu ini dari kata rojulun. Rojulun, rojulun. Nah, rojulun ini satu laki-laki, rijalun banyak laki-laki. Ya, ini berubah, ini ada alifnya di sini rojulun ini jadi rijalun. Ri ini ro ini jadi ri, rijalun. Masjidun satu masjid. Ini isim mufrad, isim mufrad nih satu masjid. Jamak taksirnya adalah masajidah, ya. Banyak masjid, masajidu. Banyak masjid. Ya, ini adalah jamak taksir karena berubah dari asal mufradnya. Ya, gitu. Nah, kalau tidak berubah maka bukan jamak taksir. Misalnya, kalau di sini adalah muslimun. Muslimun, satu orang muslim. Jamaknya adalah muslimuna. Ini tidak berubah dia. Oh, ada nih wawu nunnya. Nah, wawu nun itu tambahan, ya, bukan berubah. Kalau ini berubah betul ini. Ya, ini berubah, ini enggak ada tanya, ini berubah. Ya, kalau ini tidak berubah, ini tambahan ini. Ya, supaya menunjukkan dia arti banyak. Tapi muslimu sama-sama ini muslimu sama. Ya. Jadi ini tidak berubah dan ini dinamakan jamak mudzakkar salim, ada salimnya. Ya, menunjukkan arti banyak laki-laki satu orang muslim. Ini banyak orang muslim. Itu yang kedua. Dhammah menjadi alamat i'rab rafa di jamak taksir. Contohnya qoma ar-rijalu, ya. Nah, kalau masajid itu misalnya apa misalnya? Nah, misalnya apa ini misalnya? Masajidu al-masajidu fi al-qaryah misalnya. Jadi masjid-masjid di dalam suatu desa. Itu bentuk mubtada khobar, itu nanti mubtada khobar itu juga rafa. Nah, kalau rafa itu maka alamatnya tadi dhammah. Ya. Jadi masih banyak puzzle yang tertutup, belum terbuka. Jadi mohon supaya bisa sabar. Ya ini ya, qoma ar-rijalu alamatnya adalah dhammah. Kemudian berikutnya adalah al-jam'ul muannasus salim, jamak muannas salim. Ini menjadi alamatnya i'rab rafa'nya adalah dhammah. Apa jamak muannas salim? Adalah jamak kalimat isim yang menunjukkan arti banyak tapi perempuan. Cirinya adalah ketambahan alif dan ta. Ketambahan alif dan ta. Misalnya muslimun, muslimatun menjadi muslimatun. Nah, ini ada alif dan taknya, cirinya. Bukan ketambahan alif dan tak ya, tapi cirinya ada alif dan taknya. Kalau ini nggak ada alifnya, satu perempuan muslim. Ini banyak perempuan muslimah. Nah, kalau ini jamak muannas salim, dia rafa, maka alamatnya adalah dhammah. Qoma al-muslimatu. Baik ya. Kemudian yang keempat, dhammah itu menjadi alamat i'rab rafa ada di fi'il mudhari' yang sahih akhir, yang akhirnya tidak bertemu apa-apa. Yang akhirnya tidak bertemu apa-apa. Nah, apa itu fi'il mudhari'? Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kalimat fi'il yang tadi menunjukkan arti kata kerja yang terkait dengan masa sekarang dan yang akan datang, ya, masanya itu sekarang dan yang akan datang, dan dimulai dengan salah satu dari huruf hamzah, nun, ya, ta atau ana itu, alif hamzah, nun, ya, ta. Hamzah nanti berarti saya, nun berarti kami, ya berarti dia laki-laki, tak berarti kamu
kamu laki-laki. Contohnya, yakumu zaidun, misalnya ditambah ini ya, yakumu zaidun, berdiri Zaid. Akan berdiri atau sedang berdiri itu Zaidnya. Yakumu zaidun. Ya, misalnya dalam hadis kita sebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itu seperti hadisnya Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar waktu itu Rasulullah sedang bercakap-cakap. Jadi ya menunjukkan yakumu sedang. Meskipun kejadiannya masa lampau, tapi waktu Umar mendengar itu sedang berbicara. Jadi harus konteksnya harus tetap dilihat di sana. Ya, yakumu zaitun. Nah, fi'il mudhari yang tidak bertemu apa-apa, mimnya tidak bertemu apa-apa ini, maka dia alamatnya adalah dhammah ketika rafa. Ya, gitu. Baik, ini yang pertama yang dhammah, masih ada wawu, alif dan nun. Kita yang kedua, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Yang kedua, udah jam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sepertinya waktunya sudah jam 6 ya. Sudah jam 6, jadi kita insya Allah melanjutkan di pembahasan berikutnya insya Allah ya, alamat-alamat selainnya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan maka pengajian pagi ini kita tutup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam. Pak Ustadz. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lebih sistematis Pak Ustadz, insya Allah. Cuman karena sayanya masih ini aja nih. Insya Allah ya, nih. Pak. Baik. Kalau lihat lagi nanti mudah-mudahan lebih. Baik Pak. Insya Allah. Insya Allah. Makasih Pak Ustadz. Ya Pak, sama-sama. Baik, bisa Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Bu Hajah Siti Nurani. Asik. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mohon izin menutup Pak Fatur ya. Ya silakan Pak Ustadz. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.